Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi kita dan amin. Fa'idah ini fa'idah. Uruya fi ba'dil adha anna Allah ta'ala yuhasibu 'abdan. Diriwayatkan pada sebagian hadis-hadis bahwasanya Allah Ta'ala menghisab seorang hamba yang di hari kiamat. Fatarja'u sayyi'atuhu, maka menang. Fatarja'u, maka menang, kejahatannya menang. Artinya menang apa? Kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya. Fayu'maru bihi ilan nar, maka seorang hamba ini diperintahkan untuk masuk ke neraka karena sudah dihisab. Fa'idha tuhiba bihi yaqulullah ta'ala di Jibril alaihissalam, maka tiba-tiba dibawalah si lelaki tadi menuju ke neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman bagi malaikat Jibril alaihissalam, adrik abdi was'alhu, wahai Jibril, adrik, perdapati hambaku, tanyakan kepada si hambaku tadi. Di antara pertanyaan Jibril yang disuruh Tuhan kepada seseorang yang sudah bakal masuk neraka nih, tapi masih diseret lagi belum masuk. Pertanyaan pertama di sini, hal jalasa fi majlisi alimin di dunia fa'ghfir lahu bi syafaati. Pertanyaannya, apakah seorang hambaku tadi pernah duduk sekedukan atau pernah duduk di majelis orang alim selama hidup di dunia? Sekali jadi sudah dudukah, maka aku ampuni baginya dengan syafaat orang alim itu. Sekali jadi hanya sebuah duduk dengan orang alim atau sebuah duduk bahwa ke majelis orang alim, maka aku ampuni baginya dengan syafaat orang alim tersebut. Fais'alul abda Jibril yaqul ma jalastu. Lalu malaikat Jibril tadi menanya hamba tadi, apa jawaban si hamba tadi? Ada sebuah ma jalastu, aku harus duduk. Parah banget di mana dia? Kita milahnya sampai diam kada semua duduk, terlalu banget nih. Fayaqulu Jibril, lalu malaikat Jibril berkata lagi kepada Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhanku, anta a'lamu bihali abdik, engkau ini sebenarnya maha mengetahui dengan keadaan hamba engkau. Fayaqulu salhu, tanyakan lagi Tuhan. Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai Jibril, tanyakan kamu pulang, al-ahabba aliman, apakah dia si hamba tadi cinta kepada orang alim, kada suatu duduk dengan orang alim, kada suatu lakukan majelis, tapi cinta kepada dengan orang alim. Fayas'aluhu, maka bertanya malaikat Jibril kepada si hamba tadi, fayaqulu la, aku ada sebuah cinta dengan orang alim. Ya pernah cinta karena ada dengan orang alim. Fayaqulu ya Jibril, maka berfirman lagi, ya Jibril, salhu, tanyakan lagi wahai Jibril, hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin, apakah si hambaku tadi pernah duduk atas ma'idah, semeja, suah ngopi dengan orang alim. Wah, itulah bahasanya. Suah duduk mikir kopi sama orang alim, suah sekalam makan orang alim. Ma'idah, tempat makanan kan, semeja. Cinta ada, ngaji gak ada suah. Misalnya duduk, kita kada tahu dihadapin kita nih orang alim misalnya, berarti kan sekedudukan duduk di kopi semeja dengan orang alim, kita kada tahunya tuh alim, semua termasuk sekedudukan orang alim. Jawabannya apa? Fayas'aluhu fayaqulu la, tersua ada pernah seumuran, jangan membayar kan, duduk semeja ada sebuah. Fayaqulu, maka berfirman lagi, ya Jibril, wahai Jibril, salhu, tanyakan lagi, anismihi wa an nasabi, tanyakan hambaku tadi namanya siapa dan nasab keturunannya kemana, nasab keturunannya, abahnya siapa, ayahnya siapa, datunya itu siapa. Fa'in waqafa ismuhu isma alimin gubiralahu, seandainya ngarannya itu ada, misalnya ngarannya siapa, misalnya ngarannya ini ada sama dengan ngaran orang alim, sama ngaran Muhammad Soleh majelis, kada suah cinta dengan orang alim, kada cinta, apalagi suah yang duduk di Madian
main suara alim gak ada suara mau bilang alim gak ada suara sama ngaran Muhammad jelas lah Muhammad ngaran Nabi bukan ngaran orang alim lagi udah lalu maka aku ampuni jangan itu lagi. Berarti aman nih gak jadi berarti jadi ngaran semuanya dari ngaran lain jadi karena suatu itu suatu ketemuan hampir ketemuan syekh guru-guru tuan guru marah ngarannya Fernandes dan ngarannya kada jelas nanti kada baru ngaran ini kada pun tambah Muhammad lagi berarti dapat sudah dari lagi tapi Andrian awas Andrian di Batam Masar silakan mengatakan akan tambah ngaran Muhammad atau Ahmad. Seandainya sama namanya ada sama namanya misalnya siapa tadi Antonio gitu Antonio bin Muhammad tadi abahnya ada ngaran orang alim atau ngaran Nabi selamat tuh bin apa Utuh misalnya bin Anang ada orang alim nih kan sampai 7 keturunan gak ada yang ngarannya orang alim tidak mengampuni, tapi seandainya ada satu orang aja nak di antara nasab keturunannya pada mungkin gak ada ujung-ujung ke atas nanti ada juga keturunan Nabi juga kan seandainya naik ke atas Abu Jahal naik ke atas Abu Lahab apa Abu Talib dia ada Abu Talibnya lah bin Hashim bin ujung-ujungan keturunan Nabi Ibrahim juga jadi masih bersyukur mana di antara kita keturunan Abu Lahab Abu Jahal masih lumayan lah masih ada abu-abunya Faiz aluhu pala yuwafik lalu Raja Jibril menanyakan lagi kada sesuai ngaran-ngaran karena sesuai juga dengan ngaran orang alim Fayaqul Jibril maka Allah berfirman lagi dengan Nabi Jibril khudh biyadihi wa adkhil jannah. Oh berarti sudah itu terakhir katanya. Fa'in wa maka ismuhu isma alimin budara ya. Berarti ngaran ini tadi sama dengan ngaran orang alim. Nah, udah selamat lah. Sun Haji itu Sun Haji yang masuk sekarang nih. Tahu lagi Imam Sun Haji pengarang itu apa? Nah, Sun Haji jurumnya sebang karep pengarang jurumnya Sun Haji ya kan pengarang kita jurumia antara bola jurum Imam Sun Haji kan lumayan pengarang Sun Haji ada ngarang Imam Nahwu juga. Nah sudah tahu ngaruhnya ternyata ada ngaruh orang alim yang lain kayak puluh Jibril khud biyadihi genggam tangannya ambil seretinya wa adkhil jannah masukkannya ke surga dengan sebab namanya sama dengan nama orang alim. Nah gitu kan pengen ngaji lagi karena payah lagi karena payah ngaji karena payah kesalaman karena payah karena orang alim karena pecinta orang alim mengarang Muhammad ya kan sama kan begitu kan mampu mukhalafahnya ada kan kita harus belajar fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajul yuhibbu aliman fa innahu kana maka bahwasanya adalah dia yuhibbu rajulan mencintai seorang laki-laki kana dzalika rajul yuhibbu aliman fayu para lahu bibarakati. Nah ini pembahasannya seseorang ini diselamatkan dengan sebab ini yang diisi kawan ya kan tadi si Fulan ini apa ngaji gak ada mau apa tuh yang sebut-sebut tadi kependudukan gak ada semua bertamuan gak ada semua orang alim cinta gak ada juga cuman ngarannya pun kadang-kadang orang alim juga tapi diisi kawan atau mencintai kawan ini orang pengajian selamat juga Payul para lahu ibaratnya maka dia diampuni dengan sebab dengan berkah diisi kawan yang kawan tadi cinta dengan orang alim atau diisi kawan yang kawan tadi memang pengarangnya pengajian sekali jadi yang kawan tadi macam luar tapi sekali ketemu orang alim selamat juga ini tapi di sini mahpura bulan si rajul tadi yuhibbu aliman syaratnya yuhib
yuhibbu tadi di situ. Sekarang harus cinta juga. Nah, kalau bil khatimah mengenai bahasa dari Syekh Ma'ruf bin Muhammad Al-Jabbar rahimahullah. Al-Basurabi litahdzir min al-indar al-awliya wa salihin. Pasal keempat nih, tentang menakut-nakuti daripada orang yang ingkar daripada wali-wali dan saleh. Menakuti orang yang mengingkari terhadap wali-wali dan orang yang soleh. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah qira'ata ibn minan manasuhu wasiyatu wa irsyad, ada wasiat dan petunjuk. Iyyaka ayyuhal akh, takutilah oleh engkau wahai saudara, anta sa'a ilal waqi'in, bahwa engkau berjalan kepada orang yang mencela orang wali, bahwa engkau berjalan kepada atau menuju jalan lain mengatas tadi kepada orang yang ketujuh mencela orang wali, mencela wali-wali. Fi hadhihi ta'ifah al-mustahzi'ina bihim, pada ini golongan ya, pada ini kelompok yang mengolok-olok wali-wali. Hati-hati, jangan pernah kenal, jangan pernah dekat berkawan dengan orang yang ada ketujuh dengan wali, atau kita berkawan dengan orang yang suka mengejek-ejek wali, mengolok-olok wali. Li'alla tasquta min ainillah wa tastaujibal maqta min Allah, supaya engkau pada jatuh daripada pandangan Tuhan dan tidak kena kemurkaan Tuhan, karena engkau berkawan dengan orang yang disayang Tuhan. Jangan. Fa inna haula'il qaum jalasu ma'allah ala haqiqati sidqi wal ikhlas, maka bahwasanya mereka orang solehin, orang wali-wali itu adalah kaum perkumpulan atau golongan yang duduk mereka itu beserta Allah. Jalasu ma'allah ini artinya setiap detiknya ingat dengan Tuhan, yang ada mengakui gerak-geriknya lagi, ada mengakui kudrat dan iradatnya lagi. Semuanya diserahkan kepada hakikatnya kepada Allah. Al hakikat tidak wal ikhlas, atas hakikat sidik benar zahir dan batinnya, dan ikhlasnya beramal, ikhlas hatinya. Wal wafa, sempurna. Wal muraqabatul anfas, dan mengintai dirinya. Ma Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang muraqabah, musyahadah kepada Allah. Qad sallamu qiyadahum ilaih, sungguh menyerahkan kalian akan kendali mereka kepada, menyerahkan mereka akan kendali mereka kepada Allah. Mereka wali-wali ini menyerahkan secara mutlak, taslim 100% diserahkan zahir batin kepada Allah. Walau anfusahum baina yadayhi, dan melemparkan mereka akan dirinya di hadapan Allah. Wali-walinya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, jadi seorang melontarkan dirinya, melemparkan dirinya hanya kepada Allah. Wa tarakul intisar li anfusihim haya'an min rububiyyatih, mereka ini meninggalkan membela bagi diri mereka. Tadi masih ada pembelaan kepada diri. Wah, karena aku begitu kan, aku sudah banyak ini itu pembelaan diri itu. Jangankan kita ini bisa membela diri dengan orang lain ya. Jangankan dengan orang lain, lawan Tuhan masih membela diri juga. Sudah tahu salah masih membela diri juga. Nah, contohnya apa tadi? Banyak beramal tapi rezeki macet. Ya, beribadah rajin tapi kekeringan. Komentari Tuhan, ngapa rezeki kan lancar, padahal banyak ibadah. Itu membela diri karena kalau manusia ini membela diri. Nah, mereka ini kada sebuah membela diri, hayaan min rububiyyatih, karena malu daripada ketuhanan, daripada Allah Ta'ala. Waqtifaan biqayyumiyyatih, dan mereka ini cukup dengan pengaturan Tuhan, pengaturan Allah Ta'ala. Faqamalahum bi'awfa ma yaqumuna li anfusihim kal muharibi liman harabahu, maka mendirikan Allah Ta'ala bagi mereka dengan sempurna, apa yang mereka laksanakan bagi diri mereka. Artinya
apa yang mereka laksanakan, baik itu dalam bentuk ibadah sosial kan, kepada sesama manusia atau kepada Allah, itu sudah sempurna zahir batinnya. Itu bi'awqama yaqumun ya muslimin. Kalau muharib seperti Allah memerangi man harabahu, seperti Allah memerangi orang yang memerangi mereka. Siapa yang memerangi memusuhi wali sama dengan memusuhi aku, kan dalam dalilnya gitu. Kenapa? Karena mereka menyempurnakan syariat, menyempurnakan tarikat, menyempurnakan hakikat. Jadi Allah langsung membela. Wal mughalibi liman ghalabahum, dan Allah mengalahkan bagi orang yang mengalahkan mereka, mengalahkan wali-wali. Siapa yang merasa harap dengan wali-wali, Allah langsung yang mengalahkan orang itu. Merasa hebat dengan wali-wali, merasa berjasa dengan wali-wali, Allah yang menghancurkan orang itu. Wa qad ibtuliya hadir ta'ifah bil khalqi, maka sungguh membalakan akan ini kelompok bil khalqi dengan makhluk, khususnya ahli ilmi zahir, khususnya orang yang ahli ilmi, khususnya orang alim secara zahir, alimnya alim ilmu zahir. Ini waktu ibtuliya hadir ta'ifah bil khalqi. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang alim secara ilmu zahir itu kada sedikit memusuhi wali-wali, kada sedikit. Tapi kalau orang-orang yang alim dengan ilmu batin, tadi semua memusuhi, malah mencintai wali. Yang alimnya orang awam sanggup mencintai wali, kada wali memusuhi wali. Tapi orang yang berisi ilmu tinggi, ilmunya ilmu zahir, tahu kan? Yang kata-kata yang tak memperdalam ilmu tauhid, tasawuf, ilmu lisan aja. Itu kebanyakan karena tadi berharum dengan ilmunya para wali, khususnya ahli ilmu zahir. Faqala antaji dan minum, maka sangat sedikit engkau memperdapati daripada mereka man yang syarihu sadruhu litasdiqi biwaliyin mu'ayyan, orang yang terbuka dadanya untuk membenarkan dengan seorang wali yang tertentu. Jadi bahasa sini sangat sedikit kita temui ada seseorang yang memperkenalkan kita, yang membuka hati kita, supaya mencintai seorang wali, supaya membenarkan seorang wali, supaya meyakini seorang wali. Syekh Abdul Qadir Jalani yakinlah si wali, yakin. Kita membenarkan si wali, benar. Si kau mengatakan yakin, kamu juga ya wali-wali yang lain, paham? Karena diperkenalkan lagi dengan wali yang lain, Syekh Abdul Hasan As-Sazili misalnya. Karena dikenalkan lagi dengan wali yang lain, oke, Muqaddam. Dikenalkan lagi wali-wali yang sampai berpuluh-puluh wali kita kenalkan dengan umat misalnya gitu. Nah, kita tuh diperkenalkan oleh seseorang untuk mencintai dan meyakini beberapa orang wali-wali atau beberapa wali yang tertentu. Itu udah bersyukur banget. Sebelumnya ada kenal pakai Muqaddam, sekarang kenal mana itu. Pengarangnya di wali ya, muayyan itu yang tertentu. Bal yaqulu laka na'am, bahkan dia berkata bagi engkau na'am. Apa maksud na'am? Iya. Na'lamu anal awliya mawjuduna walakin ainahum. Bahaya bahasa orang lain ini. Kami ini percaya wali-wali itu ada, tapi walinya sekadar mungkin ada. Wali-wali itu ada. Tadi ini baca hantar bilahnya di mana wali ini? Aku semua mendengar dari Ustadz yang itu baru semua. Tembilahan siapa walinya nih? Asal ada lagi tembilahan wali. Ada aku semua dengar Ustadz alim padir kayak gitu. Bagus berandai ya. Tetap ada orang ada wali. Tembilahan nih pasang 30 terus tingginya sama mahal. Artinya apa? Ada nolak bala jangan sampai pasang banget. Pondoknya kan dalam. Ada mungkin dari walinya. Walakin ainahum di mana? Yakin wali itu ada, tapi di mana?
Itu banyak pertanyaan-pertanyaan ilmu-ilmu zahir kayak itu. Fala yudkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatillah, khususiyatullah. Maka tidak menyebutkan baginya salah seorang pun kecuali mengambil dia kecuali Allah mengangkat dia dengan khususiyat, baru mengenal siapa walinya. Kita ini bersyukur apabila kita Allah bukakan hati kita mengenal terbilang ini ada seorang wali yang kita kenal itu syukur banget. Walaupun kita ada menceritakan kepada orang lain, karena sudah akhir zaman ini kali misalnya ada terasa di hati ini melihat ada seseorang yang seolah-olah bukannya kayak layak berwali illa birwali, itu bukan mesti yang mengatakan bahwa wali itu adalah memang muncul bahasa dia yang mengatakan wali kan wali juga gitu kan. Tapi ada timbul kritik kita melihat ada seseorang di tembilah hati misalnya kayak di hatinya kayak yakin sih ini wali. Akhir zaman yang kayak ini ada kritik nang kayak itu cukup kita yang percaya, jangan diceritakan kepada yang lain. Namun kita ceritakan ke lain sama dengan kita menceritakan seseorang itu kita yakini wali lalu terfitnah oleh orang yang kita ceritakan, oleh orang yang kita berpisah tadi. Kita datangi ke ustadz ini, ustadz bujur lah ibu usia anak wali dari mana aja ustadz mulai itu wali gak ada kayak itu gayanya aja. Ustadz ilmu zohir. Jadi bagaimana kita timbul ada kritik husnuzon dengan seorang hamba Allah di daerah kita, anda ketemu di pasar gak di mana-mana kan timbul ada kritik yakin sih dia makanya wali nih. Ya udah kita aja yang tahu, kita aja yang percaya, kita yang yakin. Barangkali dengan sebab itu kita membantu husnul khotimah, jangan diceritakan kepada yang lain. Aku melihat si anak tuh kayak wali, kalau barangan yang wali itu ada kayak itu gayanya, itu mulai kayak kita fitnah sih dari kemana-mana. Barangkali husnuzon kita ini bujur, si itu memang wali. Tadi kalau lisan berihtijaj, maka lancarlah lisan ini dengan berhajar. Arian min wujudi nuri tasdiq. Arian itu biasa berhajar. Memancar aja lah daripada wujudnya nur kebenaran. Fahdar mimman hada wasfuhu ghafirra minhu firaraka minal hasad. Maka takutilah orang daripada orang ini yang sifat-sifatnya seperti itu dan larilah daripadanya sebagaimana larinya engkau daripada hewan buas atau singa. Ini ada orang-orang yang berkisah-kisah yang terbaik tentang guru-guru kita di tembilahan atau guru-guru siapakah, baik itu mengajar tauhid kayaknya, mengajar tasawuf atau mengajar fikih, kita ibaratnya aja, jangan umpat-umpatan. Tadi karena orang alim itu kan ada terbagi dua, ada alim zohir, ada alim yang nampak, ada alim yang batin, ilmu batinnya alim. Secara zohirnya karena kelihatan, tapi secara batinnya ini alim. Berarti kan sama-sama orang alim. Jangan saran kita nih, yang ngarannya orang alim, yang ngarannya ulama, yang ngarannya wali itu harus kayak ngurus kumpul misalnya. Yang nampak alimannya, ya kamu beratan kita sama ratakan, beratan ada itu lagi itu tidak ada. Berarti kan ada wali lagi, itu jangan ada pikiran kayak itu. Tetap ada wali-wali Allah Ta'ala dimanapun. Mana kita bisi kawan itu jangan kawan lagi. Qala Sayyidina Syekh Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'an. Man ankara al-arifin ubtuliya bi qaswatil qalb. Barang siapa yang mengingkari dari hati Abdul Haddad, barang siapa yang mengingkari atas seorang wali atau mengingkari para wali-wali, maka dibalakan dia akan kerasnya hati. Keras hati itu maksudnya apa? Malih dinasihati, malih dibawai untuk ilmu ini, karena sudah pada percaya dengan seorang wali. Qala Syekh Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah, idza arifa al-qalbu i'rad anilah sahibatuhu wa fi'adu fi ahlillah.
barang siapa yang terbiasa hatinya i'rad, apa ada i'radnya, berpalinglah dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Ya, berpaling apa? Barang siapa yang ketujuh apa ngarannya, berpaling hatinya daripada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan bala, memberikan cobaan untuk dia, akan jatuh daripada hendaknya kada bakalan bertamuan atau kada bakalan percaya dengan wali-walinya. Jadi makin banyak. Wa alam al-anbiya Allah wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmah ma'a ibadillah. Ketahuilah olehmu bahwasanya nabi-nabi dan wali-wali Allah Ta'ala itu berakhlak birrahmah, dengan kasih sayang beserta hamba-hamba Allah. Jadi antara akhlak yang paling utama wali-wali dan nabi-nabi ya kasih sayang dengan seluruh hamba-hamba Allah, selalu menyayangi seluruh hamba-hamba Allah. Fala yad'una ala man zalamahum, mereka tidak pernah berdoa atas orang yang menzalimi mereka. Ada orang yang menzalimi mereka jangan didoakan, ada menzalimi kita jangan didoakan yang kada baik. Fala yad'una ini maksudnya tidak mendoakan yang buruk, maksudnya ada apa fala yad'una ini mendoakan yang baik, tidak ada juga kada gitu. Gaira an Allah subhanahu yagaru alaihim, melainkan bahwasanya Allah Ta'ala cemburu atas mereka, antun tahada hormatuhum, bahwa dirobek, diinjak kehormatan mereka, engkau injak kehormatan mereka, awiyu ta'a haramahum, atau dirusak kehormatannya, atau para zimamahum, fa inda dzalika yaqumu lahul haqqu wa yantaqimu lahum mimman adahum. Maka ketika demikian itu apa? Melaksanakanlah bagi mereka akan kebenaran, wa yantaqimu lahum, maka menindak bagi mereka orang yang memusuhi mereka, fayansaquhum mimman nawahum. Kama qala fil hadis al-qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang wali, maka aku beritahu dengan peperangan. Barang siapa yang memerangi seorang wali, aku umumkan perang, kata Tuhan. A'lamtuhu anni muharibun lahu, aku umumkan, aku beritahukan bahwasanya aku mengajak perang bagi dia, orang yang memusuhi wali. Walidzalika li'anna waliya la yantasiru min nafsi, karena wali itu ada membela bagi dirinya. Nah, harus membela diri, wali itu harus membela diri, mengalah gitu. Allah yang melawankan. Makanya bahasanya Allah dari wali, dari ulama itu adalah racun yang bisa melukai kita. Kita menyambati bisa ustaz siapa kali kita sambati, guru siapa kita sambati. Sambati hanya ada balas badan, ada membalas badan. Tapi karena racunnya ke yang menyambati, kita yang rusak menyambati orang. Fayaqulu Allah Subhanahu wa taala walladzi yantasiru lahu. Allah Ta'ala langsung yang menolong mereka. Fa'udzubillah min mu'adati awliya'ihi. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita memusuhi wali-walinya. Qala Sayyidi al-Imam Ahmad bin Idris al-Maghribi, berkata Imam Ahmad bin Idris al-Maghribi radhiyallahu anhu, Allah antah tariqa musliman au tu'diyahu. Aku takuti, maksudnya bahwa engkau menghinakan seorang muslim atau menyakitinya. Jangan menyakiti seorang muslim, itu yang aku takuti. Pokoknya yakun waliyan, barangkali yang engkau sakiti itu adalah seorang wali, walaupun ciri-ciri walinya ada kelihatan.
Pokoknya pun ini kan ya kadang-kadang yang kita sambat jadi wali, atau seandainya ada wali kan kita bukan mau jadi wali juga dengan sebab menyambatnya ada wali. Enak orang itu ada wali kita sambati, yang kita ini bisa menjadi wali. Padahal yang kita sambat itu ada wali kita, apalagi yang kita sambat ini wali mungkinnya ya kan jadi wali. Kenapa? Karena amal ibadah kita yang kita kan menyembeli orang, amal ibadah kita ini kita serahkan kepada orang yang menyembeli. Bisa jadi wali kira-kira. Ada lagi amal ibadahnya diserahkan dah pahalanya kepada orang. Sedangkan wali-wali ini harus banyak isi pahala syaratnya. Harus isi amal. Kalau ya guru waliya min auliyaillah, maka barangkali orang itu adalah seorang wali daripada wali-wali Tuhan. Wa anta la tash'ur, sedangkan engkau tidak merasa, tidak mengetahui. Fatakunu dakhilan fi ghadabillah. Maka engkau termasuk orang yang dimurkai Tuhan, masuk ke dalam kemarahan Tuhan. Wabil hadis, inna Allah la yaghdabu li awliyaihi kama yaghdabu li ashbari. Bahwasanya Allah Ta'ala sungguh marah bagi wali-walinya sebagaimana marahnya singa ketika anaknya diganggu. Wah, asarnya Tuhan ketika wali-walinya diganggu. Ini bukan hanya wali yang masih hidup, wali yang sudah meninggal coba ya sambati. Atau misalnya ada foto-foto wali itu banyak. Kita bandingkan mukanya gitu ya. Maka tampan wali ini daripada wali itu menyambati sudah. Seharusnya wali ulama apa tangan kelihatan itu menyambati wali itu. Apa aku daripada si jadi makin ya. Makanya kalau kita ada sanggup mendengar keramat wali-wali, cukup membaca manaqib sejarah ringkasnya aja, sejarah jejak langkahnya, cara dia menuntut ilmu, rajin ibadah. Amu kita ada sanggup mendengar hal-hal yang menyalahi adat. Kita tidak sanggup mendengar orang menyalahi adat. Ya orang terbang di langit, orang berjalan di atas banyu, rasa mungkin ya kita nih. Lalu kita dengar manaqib wali-wali yang berjalan di atas banyu, bisa ada saja. Ya cukup mendengarkan tentang kajian-kajiannya, ilmunya lah, atau sejarah-sejarah rajin untuk ilmunya, semangat ibadah itu ya kita dengarkan. Karamatnya luar sanggup dengan obat tahan. Kita sambat rasa mustahil bisa kayak itu udah mulai beristirahat. Rasa pada mungkin pakai mukadam gitu. Kita dengar itu, ini bahaya. Jadi kita dengar itu, rasa pada mungkin imam pakai mukadam sampai 70 kali ke Sidratul Muntaha. Jangan diwajib bagus berana ya. Pada tahu dia Allah SWT yuharibu salasata anwa min ahlil ma'asi. Qadiyat tarik wa akila riba wal mu'ya li awliyai. Allah Ta'ala memerangi 3 macam daripada ahli maksiat. Allah tuh ngajak perang kepada 3 macam orang yang ahli maksiat. 3 macam maksiatnya Allah ajak perang. Pertama, perampok, pembegal. Begal itu kan kotel tarik sama kan pembegal. Kotel tarik ini termasuk mengganggu sama mengganggu itu kan ada masih merampas harta yang berjalan. Hai cewek itu mengganggu. Kotel tarik itu mengganggu buktinya di jalan. Kotel tarik termasuk orang kategori dan termasuk orang yang kemampuannya nyari. Itu kotel tarik. Allah parah dengan orang yang kemampuannya nyari, kemampuannya mencungat ke atas. Tahu kan? Udah berarti yang kemampuan ke atas coba kita posisi kita di belakang ronda kayak itu, nggak ada. Apa karena itu? Kesini kita langsung ke muka. Itu kotel tarik tuh sama mengganggu kenyamanan kita di jalan. Itu kotel tarik, bukan perampok aja. Termasuk BG-BG yang mengandalkan paku itu kotel tarik juga.
Allah mengajak perang dengan orang itu. Yang mengalihkan kalau tarifnya balap-balapan dia pokok yang tarik. Wa akilar riba, orang yang sampai saat ini masih menggunakan riba, yang masih ada hutang. Wa akilar riba ini bukan orang yang bukan hanya orang bank atau orang rentenir aja yang main, yang kita sebagai peminjam sama akilar riba juga kan sama, penyedianya lawan yang meminjam sama. Allah ngajak perang. Bakal lihat aja lagi mobil dia nggak sanggup mukar nggak sanggup mukar pes mukar dari bungkus bisa mukar lagi. Nah yang terakhir wal mu'ziyah di awliyai, yang mengganggu wali-walinya, yang menyakiti hati wali-walinya, menyakiti. Wal mu'ziyah yang menyakiti wali-wali ini, ya tapi bukan berhadapan kita menyakiti, kita menyambati wali. Yang wali itu kata tahu disambati termasuk wal mu'ziyah juga. Kita menyambati wali itu jangan sampai bongkar lah, misalnya nih, jangan bongkar aja kok sampai lawan sidit lah. Itu kan memang seolah karena menyambati di hadapan wali, atau kita menyambati kritik di hati kita, mengomentari seorang wali. Yang dengar siapa? Tuhan kan, Allah Ta'ala yang melihat kelakuan kita, yang mendengar kritik hati kita menguar dengan wali, menguruk-urukkan wali di hati itu. Karena itu menyakiti di hadapan atau masuk jalur guru kami wal mu'ziyah di awal ini ada nggak ada masuk, yang ada nggak ada dengan wali-wali, ada nggak ada. Oke, hadis akhar al-kursi man adali waliyan faqad barazani bil muharabah, menentang dengan mengajak perang. Wa qala ta'ala inna ma jazaa'ul ladzi yuharibuna Allah wa rasulahu. Wa qala ta'ala fi ka'al riba, macam-macam ini dalil tentang wali, ini dalil riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Kalau yang membeli beriman kadang bakalan main riba. Tapi seandainya kau main riba, berarti engkau tidak beriman. Ini rasanya itu untuk mukmin. Fa'inam taf'alu ba'dana biharbin min Allah wa rasul. Masih aja main riba, berarti mengajak perang Tuhan, mengajak perang Rasulullah. Wabil hadis man ada waliyan faqad harab Allah. Karena satu menyakiti seorang wali, maka sama dengan mengajak perang. Allah mengajak perang. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang yang arifillah, al-wali qad yujabaru idza udiya aw lam yuhtaram. Seorang wali itu terkadang cemburu apabila disakiti atau tidak dihormati. Hati-hati, cemburu. Dan ada siapa yang bantu. Di dunia ini dua yang kecemburuan ya sih. Kecemburuan, penyirian, dua macam lah, dua golongan lah yang kecemburuan. Begini, itu kecemburuan wajar, lawan ulama. Ulama ini bisa kecemburuan. Dua golongan, perempuan dan ulama dan wali-wali. Seorang wali itu bisa cemburu apabila disakiti atau tidak dihormati. Guru itu bakalan tersakiti, seorang guru bakalan tersakiti apabila ada seorang muridnya lebih menghormati orang lain daripada dirinya. Seorang guru bisa tersakiti dan cemburu apabila muridnya mengaji di lain tanpa sepengetahuan gurunya, itu tersakiti kan? Wa yadunnu ba'du, dan menyangka sebagian manusia, ba'dun nas idza ra'a dzalika minhu anna dzalika intisarun minhu li nafsi aw qalabun li ta'dimiha. Menyangka sebagian manusia apabila melihat demikian itu daripada seorang wali, bahwa demikian itu membela daripada wali bagi dirinya,
Jadi seolah cemburunya seorang wali pembelaan diri, atau menuntut untuk dibesarkan. Misalnya ada seorang wali, seorang guru tadi merasa cemburu dan karena senang apabila ada dihormati. Jadi sebagai manusia menyangka itu pembelaan tuh, berarti minta hormati dari guru tadi, minta hormati dari wali tadi. Menyangka sebagai manusia kayak itu. Wali sal amru itu bukan masalah itu ya sudah, bukan masalah kada dihormati harus dihormati terus, bukan kayak itu. Walakin ghairatan lima ya'lamuhu mimma auda'ahu Allahu fi min sirril wilayah. Tetapi kecemburuan itu gairatan itu kecemburuan. Tetapi kecemburuan itu bagi sesuatu yang mengetahui dia daripada sesuatu yang Allah titipkan padanya sir kewalian. Artinya seorang murid tadi, kenapa wali tadi cemburu dengan murid tersebut? Ia belajar dengan guru lain. Kenapa? Karena si guru ini merasa muridnya itu mendapatkan sir wali juga, sir wilayah rahasia kewalian juga dari seorang guru, dari gurunya. Gurunya nih, guru si murid ini kan berhabar ngaji lain. Sedangkan guru ini berharap banget si murid ini tetap lawan insiden. Kenapa? Karena si guru ini merasa ini paham banget tentang masalah guru misalnya, atau masalah rahasia-rahasia ketuhanan. Disayangkan banget kan si murid ini tadi. Tiba-tiba ada pada kabar ngaji lain, itu cemburu tuh guru. Atau tiba-tiba menceritakan keutamaan guru lain, itu cemburu. Makanya kan aku tuh beberapa kali kisah kan, aku kemanapun berguru, aku kan mengisahkan guru si B di hadapan guru A. Aku coba kisah yang utama, aku berhadapan dengan guru si A misalnya. Guru si A kemarin aku utamakan karena ada kisah tentang guru si B, si C, si D. Datang ke guru si B, jangan kadang aku ceritakan tentang keistimewaan atau suara kawan, suara mendatangi guru si A. Tidak, memang harusnya itu. Jangan menyangkut karena menyangkut guru dengan datang ke guru A berkisah tentang guru B, datang ke guru B berkisah tentang guru A. Sama dengan apabila ada seseorang menceritakan tentang kelebihan atau keutamaan kepintaran anaknya, kita harus berdiam, jangan menceritakan dia kepintaran dan kelebihan anak kita, gitu tuh. Ya kalau kita menceritakan tentang kelebihan anak kita juga, yang kadang-kadang misalnya ada kawan kita yang menceritakan anak, alhamdulillah wah ini gini bagus, pada pintarnya. Oh iya kah, anakku gini juga misalnya, jangan dengarkan aja kisahnya sampai habis, dan jangan kisahkan anak kita. Kayak minggu depan kan ya kita kisahkan anak kita ulang. Ujungnya sama-sama menceritakan kelebihan anak. Jangan ceritakan kelebihan anak-anak kita dengan orang yang sedang menceritakan kelebihan anak-anak. Gimana? Si Ustadz menurut Ustadz yang lain, si Ustadz itu kisah tentang murid-muridnya. Kita ini si Ustadz juga nih, jangan ceritakan tentang murid-murid kita juga. Berenai dengarkan aja, dengarkan baik-baik cerita tentang muridnya dari si Ustadz itu ada kebenarannya. Karena kan bakalan mendengarkan bahasa kita juga kan, cuma ini karena seolah-olah kita ini kada percaya dan kada mengagumi, kada mengiyakan bahasanya juga, sama bahwa ya kan wa'ala ada ta'zimi au ihtirami dzalika syirr. Maka itu ya ala adami takzim bisa berubah kan, atas meniadakan takzim, meniadakan penghormatan, meniadakan pengagungan, kadang menghormati lagi, kadang mengagumi lagi terhadap sir yang didapat seorang murid tadi. Mungkin kita ini belajar dengan seorang guru, lalu kita ini mendapatkanlah tentang sir-sir rububiyah, sir-sir ketuhanan, rahasia ketuhanan itu masing-masing kita yang merasakannya kayak tenangnya hati, atau kita mau perdalam
tauhid tasawuf atau ilmu-ilmu yang dalam-dalam tadi, tiba-tiba Allah beri paham. Yang Allah memberi paham pun karena dapat sir rububiyah misalnya. Nah, paham sudah ini bahasakan guru tadi. Nah, jangan membuat beliau jadi membuat beliau itu cemburu. Karena sir itu ditarik, tidak kena sirnya itu. Yang paham pun cara paham lagi. Nah, banyaknya dalam berkat. Orang kesana kemari berguru, kesana kemari berguru, ada manfaatnya. Wasuila sina Imam Idrus bin Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita dengan kita hanya mengambil berkah, itu beda lagi lah. Tabaruk ngaji ke guru A, tabaruk ngaji ke guru B, tabaruk ambil berkah aja, itu bebas. Anak kemana hanya anak 100 guru kamu ngaji ke apa? Karena tabaruk aja, bukan memperdalam kan? Bukan memperdalam. Kayak misalnya 1000 orang murid seorang guru tadi, yang memperdalam paling 40 orang, yang istiqomah memperdalam, mendalami ilmu guru tadi paling 40 orang di antara yang 1000. Berapa sih saya? 960 orang. Itu niatnya tabarok aja tuh. Niatnya tabarok aja. Itu sudah disampaikan oleh guru lain. Yang ribuan datang sini jadi tabarok pun ada ya. Yang ujung-ujung ngaji itu yang beri gitu. Yang beri itu yang ujung lagi sedikit susah-susahnya. Nah, lagi susah-susahnya kok lagi istilahnya mau sholat atau beribadah, yang pangkut macam-macam yang membantu sidin paling berapa puluh orang, paling banyak 40 orang cuman ya. Itu nara yang mengaji, sisanya apa? Tabaruk ngaji seminggu sekali, ambil berkah atau pengobatan gitu. Pengobatan ada. Jadi kebanggaan sidin tadi, kebanggaan guru tadi terhadap yang 40 orang itu sebenarnya. Kebanggaan seorang guru tadi kepada orang istiqomah yang anggaplah 40 orang. Bukan sidin bangga dengan ribuan jamaah pada. Itu kan poles saja supaya cantik majelis itu, banyaklah ribuan jamaah. Sidin tidak ada terperdaya dengan jumlah. Sidin lebih asik kepada orang yang mencintai zahir dan batin sidin, yang puji-puji mendoakan setiap hari lewat sidin. Itu yang sidin cintai. Yang nama sidin selalu ada di dalam hati murid-muridnya. Itu yang sidin istilah dijaga, nah dilindungi, terus jangan kemana-mana si murid-murid tadi nih. Yang ribuan dari bang, tantakan situ. Yang berkah aja bang, berkah aja bang. Kita borok aja ngaji berkah, ngalor berkah. Pun alhamdulillah daripada ngaji ya. Wallahu a'lam.